Anda kembali di Nusantara Petang, pemirsa. Peredaran produk impor dengan harga dan kualitas bersaing yang masuk ke Indonesia semakin menekan pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha dalam negeri. Inilah pentingnya para pengusaha, terutama usaha kecil menengah, untuk meningkatkan standar mutu dan kualitas untuk bertahan dengan produk impor yang merajalela di dalam negeri. Lalu siapa yang harus berperan dalam perlindungan produk-produk lokal Indonesia dan apa yang harus dilakukan para pelaku usaha untuk menempuh standar produknya? Selengkapnya kami hadirkan dalam dialog Nusantara Petang berikut ini. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Romi Perdana Putra Pranata, Humas Ahli Pertama Badan Standarisasi Nasional BSN. Selamat sore, Mas Romi. Selamat sore, Bu Tasya. Iya, Mas Romi, sejauh ini seperti apa kebijakan pemerintah saat ini dalam upaya melindungi produk dalam negeri? Ya, dari kebijakan saat ini terkait untuk mendukung program-program khususnya untuk UMKM lebih berdaya saing, banyak sekali. Salah satunya adalah dengan adanya UU CK ini atau Undang-Undang Cipta Kerja, kami juga bekerja sama dan berkoordinator dengan Menko Perekonomian untuk menyusun dan menyederhanakan beberapa kebijakan-kebijakan terkait masalah perizinan khususnya untuk UMKM. Jadi nanti ke depannya insya Allah dengan adanya UU CK ini kita akan mempersingkat waktunya agar kemudahan perizinan untuk UMKM maupun juga pelaku usaha di Indonesia semakin baik. Dan selain itu juga dari kami di Badan Standarisasi Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, BSN dan juga kementerian lembaga ataupun stakeholder terkait juga turut mendorong untuk terciptanya UMKM yang lebih berdaya saing seperti itu. Lokal sendiri baik dari UMKM maupun dari industri lainnya ini bagaimana proteksinya? Untuk proteksi kita kembalikan lagi kepada regulator masing-masing. Jadi untuk SNI sebenarnya Standar Nasional Indonesia itu kita bedakan menjadi dua, Mbak. Jadi ada yang SNI wajib maupun juga ada SNI-nya sukarela. Ketika SNI itu diberlakukan wajib, kementerian ataupun regulator terkait dia akan mewajibkan beberapa persyaratan mutu yang sesuai dengan SNI. Jadi produk dari dalam luar negeri maupun juga luar negeri itu harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI-nya. Ketika itu SNI-nya diberlakukan sukarela, mau tidak mau, suka tidak suka, produk UKM ataupun juga pelaku usaha disukarelakan. Maksudnya tidak menjadi syarat mutlak untuk mereka menerapkan SNI. Tetapi kalau SNI-nya wajib, mereka mau tidak mau harus menerapkan sesuai dengan SNI-nya, seperti itu. Oke, nah bagaimana agar produk-produk ini, bagaimana prosedurnya agar bisa mendapatkan standar nasional ini? Ya, jadi sesuai dengan prosedur untuk mendapatkan SNI atau SPPT SNI itu sangat mudah sekali. Jadi para pelaku usaha maupun juga UMKM dapat melihat di websitenya BSN di www.bsn.go.id ataupun juga kalau misalnya ingin berkonsultasi bisa datang ke layanan informasi terpadu di BSN. Tapi kalau misalnya secara umum gambarannya adalah pelaku usaha ketika ingin menerapkan SNI kalau bisa lihat dulu SNI-nya ada atau tidak. Jadi kebanyakan orang-orang di pelaku usaha ataupun UMKM itu dia bilang, wah ini saya ingin sekali produknya distandarin, tetapi pada saat kenyataannya tidak ada SNI-nya gitu. Jadi kita harus lihat dulu SNI-nya ada atau tidak. Nah, kalau misalnya SNI-nya sudah ada, kita untuk mensertifikasi ke lembaga sertifikasi produk atau LS Pro. Nah, LS Pro di Indonesia ini sangat banyak sekali, mulai dari Aceh sampai juga di Merauke itu seluruh Indonesia juga banyak sebenarnya. Tetapi LS Pro banyak kan rata-rata ada di sekitar Pulau Jawa. Tapi LS Pro ini kita harus lihat dulu ruang lingkupnya. Kalau misalnya contohnya adalah air mineral dalam kemasan, kita harus melihat dulu LS Pro yang memiliki ruang lingkup terkait air mineral ini ada atau tidak. Nah, kalau misalnya ada, jadi pelaku usaha ataupun juga UMKM dapat mendaftar di situ. Nanti setelah itu ada proses dalam hal sertifikasi, lalu ada pengujian juga. Nanti setelah ada pengujian, apakah hasilnya sesuai atau tidak, nah nanti SPPT SNI-nya akan keluar, seperti itu. Sejauh ini sosialisasi yang telah dilakukan oleh Badan Standar Nasional seperti apa, Mas Romi? Ya, jadi sosialisasi yang telah kami lakukan biasanya kami langsung ya ke
UKM-UKM ataupun pelaku usaha, baik itu melalui Zoom meeting maupun juga ada seminar-seminar atau webinar yang sering kita lakukan, yang sering kita adakan. Selain itu juga kita juga apalagi kondisi lagi corona seperti ini ya, jadi kita agak sedikit membatasi untuk tatap muka, kalau bisa kita melakukan secara virtual. Biasanya kita melakukan secara webinar, ataupun juga kebetulan kami di BSN memiliki kantor layanan teknis atau KLT di 5 provinsi, seperti di Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Jadi teman-teman KLT BSN ini dia yang akan terjun ke lapangan untuk mensosialisasikan juga, seperti itu. Sejauh ini dari data yang ada, seberapa banyak UMKM yang sudah mendaftarkan produknya dan sudah mendapatkan SNI ini? Ya, jadi kalau misalnya kita lihat, kita bisa melihat siapa saja pelaku usaha ataupun UMKM yang sudah menerapkan SNI itu di www.bsn.go.id ataupun juga lebih spesifiknya di bankbeni.bsn.go.id. Jadi di situ semuanya ada. Jadi para konsumen itu bisa melihat semua produk-produk pelaku usaha yang sudah menerapkan SNI di situ. Tapi kalau untuk sedetailnya berapa pelaku usaha yang menerapkan SNI saya kurang tahu pasti, tetapi sekitar 500 untuk UMKM yang sudah menerapkan SNI ini. Syarat-syaratnya apa saja sih Mas Romi? Ya, jadi kalau untuk persyaratan sekarang kan lagi kita godok lagi ya terkait tentang UU CK. Jadi yang paling dasar sekali itu sebenarnya adalah NIB yang ada di sistemnya OSS atau Online Single Submission. Itu ada NIB, itu nomor induk berusaha. Yang penting itu aja dulu. Nah, setelah itu merek itu harus didaftarkan di HAKI. Kalau misalnya mereknya sudah didaftarkan di HAKI, kita juga bisa melihat apakah merek tersebut emang sudah layakkah untuk diperjualbelikan dan tidak ada masalah nanti ketika sudah diterapkan SNI-nya. Lalu kalau misalnya itu biasa seperti KTP, NPWP, ataupun juga sistemnya, kita juga harus melihat sistem yang dipakai. Kalau misalnya untuk pangan, ya biasanya kita pakai HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Point. Kalau misalnya dia non-pangan, ataupun juga beberapa SNI yang diregulasi secara wajib, itu biasanya menggunakan SNI ISO 9001. Jadi ya sebenarnya ada beberapa persyaratan yang memang lebih spesifik, ada yang memang umum seperti itu. Kalau dilihat dari perbandingan di tahun-tahun sebelumnya, bagaimana kondisi saat ini? Seberapa banyak sih UMKM yang seperti apa semangat dari UMKM itu untuk bisa mendapatkan SNI untuk produk-produknya? Iya, jadi lagi di tengah pandemi COVID-19 ini memang komitmen dari pelaku usaha sebenarnya sangat tinggi sekali. Tetapi ketika lagi ada kondisi seperti ini, memang kondisi seperti ini sangat menurunkan permintaan. Jadi baik itu permintaan dalam negeri maupun juga luar negeri, baik teman-teman UKM yang sudah biasanya dia ekspor, tetapi penurunan permintaan ini yang menjadi hambatan bagi mereka, dan juga dari sisi ekonomi juga di Indonesia kita tahu sendiri lagi kondisinya lagi lemah. Jadi sebenarnya untuk semangat dari para UMKM ini sangat tinggi sekali. Tetapi kami dari BSN juga melalui dengan KLT maupun juga BSN yang di pusat, kami menjaring teman-teman UMKM yang memiliki komitmen sangat tinggi untuk menerapkan SNI. Tapi alhamdulillah walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, saya perkirakan sekitar hampir 40% ada yang ingin berminat seperti itu. Tahun sebelumnya memang agak menurun karena adanya pandemi atau justru meningkat? Kalau tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu meningkat sekali, tetapi pas lagi pandemi seperti ini agak menurun sekitar 20-40%. Tetapi target dari kami sebenarnya ini melampaui batas sebenarnya. Tapi ketika di luar maksudnya di luar dari pembinaan dari BSN, itu kemungkinan banyak penurunan yang terjadi untuk UMKM ini. Baik Mas Romi, kita masih akan membahas hal ini di segmen berikutnya, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Nusantara Petang masih akan kembali sesaat lagi.